Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda masyarakat yang ingin memperoleh bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023? Nah, jika memungkinkan, bagaimana syaratnya dan apa yang harus Anda lakukan? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, agar Anda bisa memperoleh informasinya secara penuh tentunya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktra, lalu juga aktif menonton video-video yang saya unggah di channel ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Anda yang senantiasa aktif di kolom komentar, ya aktif berkomentar, memberikan support kepada channel Inspirasi Oktra. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk menyebarkan atau membagikan channel Inspirasi Oktra kepada siapapun, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar kedepannya channel ini semakin banyak dikenal dan juga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja terkait dengan salah satu pertanyaan ya, yang mungkin ini juga sering ditanyakan oleh beberapa orang, beberapa masyarakat yang kebetulan menyimak video yang ada di channel Inspirasi Oktara. Ada yang menanyakan, ya kondisi keluarganya ini dikatakan layak ya memperoleh bantuan sosial, kondisinya rumah masih ngontrak, ada yang suaminya terkena PHK sehingga tidak bisa bekerja, ada yang suaminya hanya bekerja sebagai buruh harian, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika dikondisikan dengan jumlah kategori yang ada di dalam keluarganya, di dalam satu kakak, ternyata ketika dicocokkan dengan komponen kepesertaan yang ada di PKH ini cocok ya, memiliki anak balita, ada yang memiliki anak SD dan lain sebagainya, tetapi hingga saat ini tidak bisa memperoleh bantuan PKH ataupun sebelumnya memperoleh BPNT saja, tapi hingga saat ini belum juga menerima program Keluarga Harapan. Nah, karena kita saat ini sedang menunggu ya cairnya serentak untuk PKH tahap ketiga, maka otomatis yang ditanyakan apakah nantinya masyarakat umum atau calon KPM ini bisa memperoleh bantuan PKH tahap ketiga. Oke, kita akan membahasnya secara detail ya. Simak dengan tuntas, jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham tentunya. Oke, yang pertama yang perlu Anda ketahui bahwa untuk penerima program Keluarga Harapan di setiap tahunnya ini adalah ditetapkan sejumlah 10 juta KPM oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, syarat penerima bantuan PKH ini tentunya yang pertama harus memiliki NIK yang aktif dan juga padan dengan Dukcapil. Lalu yang kedua, masyarakat calon penerima bantuan ini haruslah mereka yang dikategorikan kurang mampu atau prasejahtera. Ya, meskipun ini menjadi hal yang tentunya dilematis juga di tengah masyarakat, ada yang mengatakan, A ini loh sudah mampu, tetapi kenapa kok masih dapat bantuan, dan B ini loh tidak mampu, mengapa kok tidak tersentuh bantuan seperti PKH. Nah, untuk perihal masalah kesejahteraan ataupun masalah prasejahtera atau bukan, ini adalah di tahun 2023 ini kewenangan sepenuhnya diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah, ya baik desa maupun kelurahan. Ini di setiap bulannya diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi. Jadi melakukan verifikasi kelayakan. Apakah masyarakatnya ini layak atau tidak untuk diajukan sebagai penerima bantuan, atau yang sudah menerima bantuan apakah masih layak mendapatkan bantuan. Jika misalkan yang bersangkutan ini sudah kaya atau sudah sejahtera, maka secara otomatis desa ataupun kelurahan harus menghapus ya warga yang sudah mampu ini dari DTKS, sehingga nantinya untuk kepesertaan bansos ini bisa diakhiri. Itu ya. Nah, untuk prakteknya ini kembali lagi ke masing-masing wilayah setempat. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya, syarat untuk bisa menerima bantuan PKH tentunya Anda bukan berasal dari pensiunan, ya baik itu pensiunan TNI Polri ataupun PNS, lalu juga Anda bukan sebagai pegawai pemerintah dengan status ASN, baik itu PNS maupun P3K, lalu TNI Polri, lalu juga Anda sebagai pegawai dari BUMN atau swasta yang penghasilannya ini tentunya sudah memenuhi standar untuk tidak bisa memperoleh bantuan sosial. Dengan kata lain, penghasilannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bisa memperoleh bantuan PKH ketika syarat misalkan prasejahtera terpenuhi dan lain sebagainya, Anda juga harus memiliki minimal satu kategori atau satu komponen sebagai syarat minimal untuk bisa memperoleh bantuan PKH. Nah, syarat komponennya apa saja? Yaitu komponen pendidikan berupa anak sekolah dari SD hingga SMA, lalu ada komponen kesejahteraan sosial dari lansia minimal usia 60 tahun ataupun penyandang disabilitas berat,
dan juga ada komponen kesehatan dari ibu hamil hingga anak usia 0-6 tahun. Nah, dari salah satu tersebut jika keluarga Anda memiliki, maka otomatis ini ya bisa dikatakan memenuhi syarat ya, prasejahtera dan memiliki komponen kepesertaan. Nah, yang paling penting tentunya jika misalkan Anda sudah memenuhi semua syaratnya, yang paling menentukan adalah Anda harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Banyak sekali masyarakat yang merasa kurang mampu, lalu juga merasa layak memperoleh bantuan, pekerjaan suaminya masih tidak layak ya, atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan sampai kapanpun ketika Anda tidak masuk ke dalam DTKS, maka akan sulit untuk memperoleh bantuan sosial. Itu ya intinya. Nah, bagaimana dengan masyarakat luas yang ingin memperoleh pencairan bantuan PKH tahap ketiga? Tentunya untuk PKH di setiap tahapnya ini selalu ada penambahan dan juga ada pengurangan anggota baru ya. Seperti misalkan saya ambil contoh di tahap kedua. Untuk daerah dampingan saya sendiri, ini sekitar ada 10 hingga 20 orangan yang ada mengalami perubahan. Ya, baik itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang berpindah wilayah, lalu juga mungkin ada, mohon maaf, ada yang bercerai sehingga ada perubahan kakak, dan yang lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan seperti misalkan meninggal dunia, lalu juga bergantinya kakak, lalu pindah di luar wilayah, ini secara otomatis akan mempengaruhi status kepesertaan di DTKS. Misalkan keluar wilayah dari desa A ke kota B misalkan. Secara otomatis kan ini harus dikeluarkan dari DTKS dari tempat tinggal asalnya. Lalu juga ada masyarakat yang meninggal dunia misalkan otomatis ini dihapus dari kepesertaan penerima bantuan PKH dan juga DTKS-nya. Lalu juga ada juga yang sejahtera ya, ada yang ternyata ketika dikunjungi rumahnya dan difoto rumahnya ternyata sudah sangat sejahtera, rumahnya bagus, memiliki kendaraan pribadi, misalkan mobil, secara otomatis itu harus di-del atau dihapus dari kepesertaan DTKS, apalagi penerima PKH. Nah, dari perubahan setiap tahap tersebut, maka otomatis untuk tahap berikutnya, ya kita akan memasuki tahap ketiga ya. Untuk tahap ketiga otomatis ya ketika ada pengurangan di tahap sebelumnya, maka pemerintah akan mencari penggantinya diambil dari DTKS tadi, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berarti bagi Anda yang merasa sangat layak untuk menerima bantuan sosial, pastikan yang pertama bahwa Anda sudah terdaftar di DTKS. Caranya adalah silakan Anda datang ke kantor desa ataupun kelurahan, ajukan kepada perangkat desa ataupun kelurahan supaya nama Anda bisa diusulkan masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk ke dalam DTKS dan data Anda dianggap valid, maka otomatis tinggal Anda berdoa semoga rezekinya sehingga ketika ada perluasan atau penambahan penerima bantuan PKH di tahap ketiga, berdoalah semoga nama Anda nantinya akan dipilih. Jadi seperti itu. Nah, contohnya banyak sekali, Anda bisa scroll komentar di setiap video yang saya unggah, apalagi di pencairan tahap kedua ya informasinya. Banyak sekali KPM yang berkomentar bahwa beliau ini baru saja memperoleh bantuan PKH di tahap kedua, padahal di tahap pertama dan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dapat. Nah, itu adalah salah satu contoh adanya KPM perluasan atau KPM penambahan untuk penerima baru hasil dari pemilihan ya, hasil dari dipilih oleh Kementerian Sosial berdasarkan DTKS. Jadi namanya harus ada di DTKS terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, jelas ya. Jadi sekali lagi, semua masyarakat umum memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh bantuan PKH tahap ketiga yang tentunya ini sudah memasuki periode pencairannya. Nah, tinggal bagaimana Anda bisa masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu karena setiap bulan pemerintah pusat ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengajukan nama-nama baru yang layak untuk menerima bantuan sosial selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Nah, penjelasan saya yang sangat cepat ini mungkin membuat Anda bingung. Jadi ketika misalkan Anda masih bingung atas apa yang saya jelaskan, silakan Anda berkomentar. Kita akan saling menjawab ya. Insya Allah ketika ada kesempatan saya akan membalas komentar Anda. Jika terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya bisa memperoleh bantuan PKH tahap ketiga. Seperti itu. Nah, semoga saja informasi ini jelas dan bagi Anda yang sama sekali belum pernah tersentuh bantuan, apalagi PKH, semoga saja ke depannya Anda bisa dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menerima PKH tentunya. Ya, bocoran di tahap kedua ini ada pengurangan. Nah, jika misalkan di dampingan saya ada sekitar 10-20 orang yang nonaktif di tahap kedua,
Secara otomatis jika digabungkan seluruh Indonesia, ini pasti ada kesempatan yang besar bagi Anda yang belum pernah memperoleh bantuan PKH selanjutnya. Tapi syaratnya, Anda harus masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Demikian, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.